lalu dia melakukan proses booking dan seterusnya. Nah, dari situ setelah kami jalankan itu, ya ada sesuatu yang ingin kita sampaikan bahwa dengan izin Allah semuanya dari apa yang kita kerjakan dari mulai awal penjualan, proses perencanaan, keuangan dan seterusnya, saat ini kita masih bisa berjalan dengan normal. Bahkan kemarin Senin masih kita ada akad dengan BNI Syariah ya. Hari ini juga ada akad lagi karena ini menjelang akhir Oktober harus selesai, dan hari Jumat besok juga dengan BTN Syariah, dan insya Allah mungkin nanti sampai akhir Desember ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Ala kulli hal, walaupun ada sedikit goncangan ya, tapi ini ibarat kendaraan hanya sedikit oleng saja sebentar ya, langsung kita kembali seperti jalanan licin lah. Ketika hujan di tol jalanan cukup licin, nah ini oleng sebentar, kita masih ada di track yang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ada beberapa tips atau poin yang selama ini kita jalankan. Semoga ini menjadi barangkali sedikit tambahan pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat. Bisa Bapak dan Ibu silahkan kalau atau mau diperdalam kembali bisa berkunjung ke tempat kami lebih detail. Ini hanya sekedar gambaran umum saja. Ada 4 poin yang kita dari awal kita setting secara detail tentang bagaimana perumahan itu kita susun. Yang pertama, mohon izin, di layar monitor ada ada kecil ya, fondasi dan pokok persoalan dari sebuah pengembangan properti dan dinamakan sebagai properti syariah. Yang pertama, properti syariah itu atau properti yang alhamdulillah saat ini menyelamatkan kita dari goncangan COVID-19 adalah pertama, dia harus memiliki lahan atau unsur pertanahan. Jadi lahan dan unsur pertanahan itu merupakan satu hal pokok yang merupakan bagian penting yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, dalam rangka kita mengembangkan sebuah produk perumahan yang kita namakan properti syariah dan nanti bekerja sama dengan perbankan syariah. Karena persoalan properti syariah ini adalah bukan persoalan bank atau tanpa bank. Ini adalah persoalan akad dan niat. Innamal amalu binniat, ya. Dan ini adalah satu fondasi, ya. Karena bukan masalah istilah Arabnya, tapi ini adalah pokok atau usul dalam agama ini, ya, merupakan sebuah fondasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Properti syariah itu menyangkut 3 hal penting. Yang pertama, properti tersebut tidak boleh adanya riba. Maka kita harus hilangkan ribanya. Yang kedua, properti syariah itu tidak boleh ada unsur goror, ya, spekulasi, coba-coba atau perhitungan asal-asalan. Ya, maka kalau ada properti yang mengklaim menamakan properti syariah tapi pekerjaannya asal-asalan, sebenarnya itu adalah properti yang berbahasa Arab namanya, bukan properti syariah. Karena syariah menyangkut 3 hal penting. Yang pertama tidak boleh riba tadi, yang kedua tidak boleh goror, tidak boleh spekulasi, yang ketiga tidak boleh zalim. Maka ya haram hukumnya menyebut sebuah properti itu syariah tetapi di dalam pelaksanaannya menzolimi dari konsumen yang membeli properti tersebut, ya. Karena apa? Properti itu, syariah itu adalah sebuah hukum yang Allah turunkan dari langit melalui nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikembangkan oleh para sahabat, disampaikan oleh para tabiin, diteruskan oleh tabiut tabiin sehingga sampailah kepada kita hari ini. Itu ilmunya sudah ada dari dulu. Maka tinggal bagaimana kita sami'na wa ata'na, melaksanakannya dengan baik dan mencari ilmunya, setelah itu beramal, diamalkan dengan cara yang benar. Ya, jadi bukanlah sesuatu yang ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi. Ya, supaya seperti syariah semua perumahan namanya harus Arab. Tidak. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab juga itu orang yang dijamin masuk neraka dari dulu berbahasa Arab. Jadi bukan jaminan yang di Arab-Arabin itu sesuai dengan syariat. Karena syariat hanya ya harus kita hindarkan dari riba, goror, dan zolim. Tetapi yang hanya itulah justru tiga hal utama yang menjadi pokok persoalan dari properti syariah. Maka kalau kita ingin membuat sebuah properti yang hilang dari riba, hilang dari goror, hilang dari zolim, ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan. Kita kembali kepada slide, yaitu yang pertama adalah masalah lahan atau masalah pertanahan.
Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah masalah perizinan, ya, atau masalah legalitas. Baik itu perizinan atau legalitas perusahaan atau legalitas proyek. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini hal yang sudah biasa ya, sudah paham semua. Jenisnya apa, dari mulai izin lokasi, izin lingkungan, hingga pertama kali muncul site plan, di mana bentuk dari perumahan kita, petanya itu sudah sah, sudah ditandatangani oleh pihak terkait yang diberi wewenang, yaitu negara, dalam hal ini Pemda, dalam hal ini mungkin kepala dinas atau bupati atau wali kota di daerah masing-masing. Maka setelah site plan kita disahkan, dengan itu kita dibolehkan secara syariat mulai menjual. Karena jika kita menjual, menawarkan kafling yang belum disahkan site plan-nya, ini tentu merupakan kotak yang diberi nomor, tetapi belum tentu ada di situ. Ya, artinya belum tetap, belum fix, masih mungkin bisa berubah. Maka jika suatu objek dijual dalam kondisi masih mungkin berubah, ini namanya objek yang masih tersangkut unsur gharar, masih belum pasti. Ya, itu yang kedua. Jadi tentang legalitas project atau legalitas, dan sebelumnya legalitas perusahaan. Nah, di mana setelah site plan kita miliki, tentu bisa kita kembangkan, bisa kita cut and fill dan seterusnya. Sambil berjalan kita urus IMB, sertifikat juga, sampai kalau sekarang harus sertifikat itu dalam posisi sertifikat pecahan, ya HGB pecahan atau sebelumnya HGB induk dan seterusnya. Baik, yang kedua. Yang ketiga adalah masalah pembiayaan atau permodalan. Ya, jadi ini adalah hal ketiga, di mana jika kita ingin membuat sebuah properti dan propertinya itu bersyariah, yaitu properti yang terhindar dari riba, gharar, dan zalim, maka unsur ketiga yang harus kita siapkan adalah masalah permodalan atau pembiayaan. Nah, di sini ada dua. Pertama adalah pembiayaan atau modal untuk mengembangkan proyek, dimulai dari pembelian lahan, perizinan, operasional, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah pembiayaan jika kita ingin melibatkan perbankan syariah atau pihak ketiga lainnya dalam menjual rumah ini. Karena dalam syariah tidak boleh ada yang namanya pinjam uang nanti ditambahkan serupiah atau Rp2, maka jika itu terjadi itu yang namanya riba, ya, kelebihan atas pinjaman. Maka bagaimana jalan keluar yang harus kita tempuh? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintah kepada kita bahwa Allah menghalalkan jual beli, ya, dan mengharamkan riba, ya. Wa halalal bai'u wa haramu riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi perintah itulah yang harus kita laksanakan ketika kita menggandeng perbankan syariah. Konsep yang kita buat dengan perbankan syariah adalah konsep jual beli, ya, akadnya murabahah. Jadi barang itu kita jual dulu kepada perbankan syariah dengan akad murabahah. Setelah itu perbankan syariah menjualnya kembali barang yang sudah kita jual ke bank syariah tersebut, dan kalau sudah ijab qabul kan miliknya perbankan syariah. Lalu perbankan syariah tersebut menjual kepada konsumen yang bersangkutan. Konsumennya kita carikan, kita bantu bawakan, kita pertemukan dengan bank syariah. Tentu perbankan mekanisme sendiri, ya, internal mereka punya aturan, tetapi sebagai sahabat kita bisa memberikan masukan, memberikan batasan-batasan bahwa contoh ketika mau bekerja sama dengan kita, hey Bank Syariah, dalam hal ini katakanlah nanti siang kita bertemu dengan teman-teman BNI Syariah, ya. Nah, kita bertahan bahwa cara dan tata kelola akad itu haruslah tidak boleh ada unsur riba, ada unsur gharar, ada unsur zalim. Nah, dalam prakteknya kita bisa beri batasan kepada mereka bahwa kita mau bekerjasama dengan perbankan syariah atau BNI syariah jika akadnya sesuai dengan apa-apa yang kita inginkan dan sesuai dengan standar syariah yang kita harapkan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah banyak, ya, cabang-cabang atau teman-teman saya yang mau dan siap untuk kita, dan jika ada satu persoalan atau ganjalan, mereka insya Allah samina wa ta'ana mau merubah kata tersebut dengan yang lebih baik. Karena sebenarnya
semua kita foto bisa salah, masing pihak baik memang rajin berdiskusi, tidak boleh merasa yang satu lebih pasti benar, dan maka ini semua didiskusikan. Alhamdulillah PTN Syariah sudah bisa menjalankan konsep seperti itu, tentu dengan syarat dan ketentuan ya, yang maksudnya kita saling menjamin hak-hak masing-masing. Nah, jadi setelah itu, setelah pembiayaan selesai, kita susun, maka hal terakhir yang harus persiapkan adalah keahlian. Ini hanya sharing saja, saya Bapak sekalian, dan sudah familiar, hanya kalau dalam salah agama itu kita murojaah lah ya, hanya untuk mengingat sepintas saja bahwa yang harus kita siapkan dalam tim manajemen proyek itu adalah, pertama adalah marketing, ya, yang kedua adalah tim pembangunan, yang ketiga adalah sistem IT, ya. Tim IT ini adalah era milenial, bukan era kolonial, ya. Maka IT ini perlu kita siapkan dalam rangka mendukung tim marketing dan operasional kita. Lalu controlling dan supervisi, lalu akuntansinya, tim administrasi, tim legal, dan terakhir adalah tim layanan. Kali sepintas itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin porsi yang saya harapkan, bahkan sebenarnya inginnya kita diskusi ya. Saya mohon koreksi, mohon masukan. Bila mana ada yang kurang, barangkali kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian juga berkenan boleh mengajukan tambahannya atau pertanyaan atau lainnya, karena sebenarnya pengetahuannya sesuatu yang bukan hal baru. Ya, ini adalah sesuatu yang yakin sudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang lebih senior dari kami. Tapi ini sharing saja ya, tukar pengalaman, atau diberikan catatan, atau kalau yang kurang jelas dipertanyakan, sehingga nanti porsi diskusinya jadi lebih luas. Dan yang terakhir, properti syariah adalah jalan keluar yang terbaik. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat baik, dan ini bukan menyangkut agama. Ya, saya ulangi, ini bukan menyangkut dogma agama. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Boleh, ya, boleh yang muslim, non muslim, semua boleh memakai skema syariah ini. Boleh. Tidak, mohon maaf, mungkin ada saudara kami yang non muslim, dari Katolik atau dari Kristen Protestan atau Hindu atau Buddha, ya, semua adalah anak bangsa, kita bersaudara, sama-sama dilahirkan tinggal di negara yang majemuk seperti ini. Mari sama-sama kita perkuat, masing-masing kita kontribusi, dan sistem syariah ini bukanlah diciptakan hanya untuk kalangan muslim saja, ya. Teman-teman sahabatku sekalian memakainya, bahkan di tempat kami marketingnya ada yang minggunya ke gereja, hari Jumatnya ke masjid, semua memasarkan properti syariah. Bahkan di investor kami juga, di komisaris kami juga ada satu ya sahabat kami dari Bali ya, dan beragama Katolik ya. Dan kita jalankan ini sesuai dengan aturan yang kita pahami. Alhamdulillah semua kita dijaga haknya oleh syariat ini, karena sekali lagi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk semata-mata kepentingan umat Islam saja, untuk semua. Ya, kebaikan Islam itu boleh dirasakan oleh semua. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kami persingkat supaya waktu untuk bersoal jawab, dan langsung saja kita bahas satu persatu untuk lebih leluasa. Barangkali itu Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak OKK, dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Barakallahu fikum. Oke, baik, terima kasih Pak Adiana atas sharing ilmunya, dan praktek di lapangan mungkin sudah dilakukan oleh Pak Adiana. Nah, namun teman-teman di sini masih banyak yang pengen belajar dan mempraktekkan semua. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, ya silakan nanti langsung saja, mungkin bisa bertanya langsung. Yang Monggo, monggo. Pak Joko, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan hadir bersama kita juga Ustadz, itu Kepala Cabang BNI Syariah. Oh, Masya Pak Allah. Iwan Saroji, selamat datang Pak, selamat bergabung di Bimbera Pak. Assalamualaikum Pak Iwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak. Sama-sama Pak, salam kenal Pak. Pak Hadiana. Siap, saya sering bertemu dengan Pak Samson. Terkait dengan akad yang pernah kita dan alhamdulillah ini sama BNI Syariah sudah lama nih Pak. Cuma yang selama ini menjadi pembahasan adalah masalah murabahah. Mungkin nanti Pak Iwan juga siangnya akan mempresentasikan. Cuma seperti yang disampaikan Ustadz Hadiana di depan bahwa transaksi kita murabahah itu kan dari saya sebagai penjual developer itu kan dibeli dulu ya Ustadz. Yeah, betul. Artinya kan sudah dibayar oleh BNI Syariah. Yeah. Baru pindah ke user kan gitu ya. Betul. Tapi selama ini kan kita bawa user, memang akad murabahah, tapi pembayarannya itu setelah user tangan. Bahkan termasuk tanda tangan di dalamnya tanda tangan jual beli dengan BNI. Jadi kita belum terima duit sebelum user itu bertransaksi dengan BNI Syariah. Baik. Penerahannya saat ini, siapa tahu nanti setelah ini mana ada jalan tengah antara saya dan Pak Iwan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ini pertanyaan satu, tapi pembahasannya bisa 2 hari ini. Ini luar biasa. Mohon izin, saya sampaikan sebuah file, sebuah slide. Mas Adi, tolong dibantu. Mohon izin, kita fokus. Sebentar, lagi dicari filenya. Nah, ya, mohon izin Pak Iwan dan Pak Ketua serta teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang mana Mas? Nah, ketika kita bicara tentang konsep akad syariah dalam konteksnya FLPP, kita akan masuk ke dalam skema yang ada di dalam slide ini. Ini kami susun selama beberapa waktu, hampir setahun lebih, untuk mencari formula ini. Ya. Sebenarnya ini sudah ada, tetapi kita harus rangkum ke sebuah pola yang jelas supaya mudah dipahami. Maka di sini kita harus lihat dari sebelah kiri. Ya, pertama kali ya, bahwa program ini kan sebenarnya program yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemen PUPR dan kementerian terkait. Pemerintah yang di dalam kotak warna oranye, ya ini adalah grupnya negara. Ya, pemerintah sebagai penguasa dari wilayah yang kita huni. Pesan nggak ada ya Pak? Halo Pak. Coba lihat di tampilannya Pak, di partisipasi. Halo. Halo. Hah? Halo, silakan Pak. Ya. Kotak yang paling atas adalah sinyal ini. apa Mas? Halo. Silakan Pak. Bisa. Itu ada tulisan itu.
Baik. Jadi negara menyiapkan sebuah program ya, subsidi kepada rakyatnya. Ya. Konteksnya begitu kan awalnya. Negara menyiapkan subsidi kepada rakyatnya, di mana subsidi tersebut kan sudah memang dari dahulu sering kita dapatkan. Subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi secara umum ya. Bahkan kita setiap hari melewati jalan yang dibangun oleh pemerintah ya. Nah, dalam hal ini di dalam sektor pemerintah di sektor perumahan rakyat memberikan sebuah subsidi fasilitas kepada rakyatnya berupa ya subsidi bantuan uang muka yang jumlahnya 4 juta rupiah dan subsidi fasilitas. Nah, ini sudah berjalan beberapa tahun lamanya semenjak digulirkannya program sejuta rumah. Nah, pemerintah memberikan subsidi kepada berbagai pihak. Yang pertama, sebelah kiri ada panah diberikan kepada developer. Maka developer dalam hal ini mempunyai hak ya, memiliki hak untuk mengambil subsidi tersebut, yaitu program subsidi pajak. Kalau kita ikut PLPP kan kita tidak kena PPN alias PPN-nya 0. Terus PPh-nya final 1% ya, dan BPHTB disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Lalu seterusnya developer juga mendapatkan subsidi stimulan PSU, dan yang terakhir adalah subsidi kemudahan perizinan dengan dikeluarkannya PP nomor 64 tahun 2018. Lalu subsidi yang lainnya yang kedua diturunkan kepada bank syariah. Ya, bank syariah sebenarnya juga sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 ya. Dan yang terakhir adalah subsidi kepada konsumen yang tadi saya sebutkan di awal ya. Subsidinya berupa bantuan uang muka serta keringanan cicilan karena beban biaya yang harus ditanggung oleh perbankan itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, lanjut kita ke kotak yang kedua di bawah. Di atas adalah negara atau pemerintah, di bawah adalah grupnya rakyat nih, yang warnanya hitam, katakanlah gitu ya. Nah, di sini ada developer ya. Kita akan lihat bagaimana pola yang kita kembangkan dalam proses penjualan dan pembayarannya. Ya, di sebelah kiri ada penjualan dan pembayaran. Skemanya adalah developer menjual dulu kepada bank syariah menjualnya kepada konsumen. Nah, maka setelah itu terjadilah pembayaran. Jual beli itu ada dua pola, Pak. Bisa bayar cash saat itu, bisa boleh bayar besok, boleh nanti siang, boleh tahun depan, boleh. Al-muslimu ala surutihim. Seorang muslim itu tergantung syarat dan ketentuannya, tergantung syaratnya. Jadi kita boleh melakukan jual beli, membayarnya sejam setelah itu, 2 jam setelah itu, sorenya, besok sehari, besok 2 hari, dan seterusnya. Boleh, itu bebas. Ya, maka bedakan antara proses jual beli dengan konteks pembayaran. Walaupun belum dibayar, jual beli itu sudah sah. Contoh, akad nikah jam 8 pagi sudah terjadi ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya. Kiai Tri, Ketua DPD Lampung dan seterusnya. Misalkan dengan mas kawin titik-titik dibayar tunai. Sudah jam 8 lebih 1 menit itu sudah sah. Mungkin nanti ke tempat tertentunya nanti malam boleh 1 jam kemudian, nanti siang setelah jemu pulang boleh, atau nanti malam boleh. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi akad jual beli juga sama. Setelah akad terjadi, maka barang itu sudah milik bank. Kalau di sini ada Pak dari Teluk Betung ya, BNI Syariah, Pak Iwan. Ketika saya bilang dengan ini kami serahkan rumah sebanyak 10 unit, kami jual kepada Bank BNI Syariah Teluk Betung. Maka Pak Iwan menyatakan saya terima rumah sebanyak 10 unit dari Hadiana tipe sekian, seterusnya akan kami jual kepada konsumen. Kami terima, sah. Sudah. Ijab kabul terjadi, maka rumah itu sudah milik BNI Syariah Teluk Betung. Setelah milik BNI Syariah Teluk Betung, setelah itu boleh silahkan di rumah sebelah atau di warung yang lain atau di kantor saya yang lain, boleh di sebelah kantor, boleh mengadakan Pak pinjam kantor, boleh
istilah saya aja. Jual beli kepada konsumen. Saya sudah dibayar belum? Belum. Nggak mengapa, asal saya ridho. Pak, bayarnya besok ya, boleh. Nggak apa-apa. Kan sudah sah miliknya. Pembayaran nanti, nggak apa-apa. Nah, hanya sebelum terjadinya jual beli tersebut, kami sebagai pemilik awal tidak boleh ada transaksi dulu dengan konsumen. Maka bagaimana kalau konsumen mau mencicil uang muka? Maka uang mukanya dari awal, semenjak awal ketika kita tanya, wahai konsumen A, B, dan C, mau beli rumahnya dengan cara cash atau cash langsung ke kita atau ke BNI Syariah. Dia katakan mau ke BNI Syariah, maka segera kami tunjuki itu ada BNI Syariah Teluk Betung. Silahkan buka rekening atas nama Agus, Bambang, konsumennya namanya Tri, konsumen namanya Hadiana, dan seterusnya. Dibukakan rekening di BNI Syariah Teluk Betung. Dengan kita tidak ada transaksi karena uangnya disimpan di sana. Kalau batal ya silahkan tinggal ambil, ya. Dan itu nanti akan kita ambil melalui mekanisme SI yang diterbitkan, yang kita minta untuk mereka tandatangani setelah terjadinya akad jual beli antara kita dengan BNI Syariah Teluk Betung dan BNI Syariah Teluk Betung dengan si konsumen tersebut. Maka segera, gimana Pak? Ya Pak Ketua. Lanjut Pak, maaf ada yang baru masuk. Oh lanjut, baik. Baik, maka setelah itu barulah uang yang disimpan di rekening atas nama konsumen masing-masing tersebut oleh BNI Syariah Teluk Betung ditransfer ke rekening kami, ke escrow kami, ya. Itu satu paket, satu gelondong harga jual rumah tersebut. Yang di situ ada yang berasal dari uang muka yang mereka simpan dan pembiayaan yang mereka berikan kepada si konsumen tersebut. Jadi kita terimanya gelondongan, ya. Di dalam grafik, di dalam slide kita lihat di situ ada proses jualnya di atas, jual ke bank syariah, jual ke konsumen. Pembayarannya itu dari konsumen ke bank syariah, dari bank syariah bayar total harga jual plus BP3R itu booking lah, biaya booking, biaya pemesanan rumah ya ke developer. Sedangkan berita acara akte jual belinya itu di bawah ya ada AJB dan pemberkasan. Kita ada garis merah dari kotak hijau developer langsung ke konsumen. AJB notaris itu dibolehkan secara syariat. Perpindahan hak jual beli dari developer ke bank dan bank syariah ke konsumen itu tidak perlu sama mekanismenya atau arus arahnya dengan mekanisme pembalik namaan atau berkas-berkas yang diurus oleh notaris. Tidak perlu sama. Syariah tidak tersangkut masalah itu. Syariah hanya akad jual belinya, ijab qabul. Catatannya langsung kepada konsumen. Dan ini sudah menjadi uruf, sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Kita sering kok membeli sesuatu, banyak tidak langsung dibalik nama, tetapi disimpan dulu, nanti baru dibalik nama kepada orang terakhir. Kita beli mobil, nggak dibalik nama dulu. Kita beli motor, nggak dibalik nama dulu, dan seterusnya. Ya, sering seperti itu. Dan itu sudah berjalan, menjadi uruf, dan tidak mengapa, apalagi di negara kita yang memang menganut sistem pajak langsung. Yang kalau jual beli itu dibalik nama langsung akan terkena pajak 2 kali. Jadi itu tidak perlu dibalik nama langsung karena nanti akan dibalik nama kepada si pembeli terakhir yaitu konsumen atas nama A, Fulan, B, C, Fulan dan seterusnya. Mungkin sementara itu gambaran yang tadi Pak Ketua tanya, semoga ini cukup untuk menjawab hal-hal yang tadi masih mungkin dipertanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadiana. Berikut ini ada pertanyaan ya melalui chat. Jika syariah murni tanpa bank bagaimana Pak? Nah itu resikonya juga. Oh baik. Pertanyaannya bagus. Saya baca juga ya Pak. Jika syariah murni tanpa bank bagaimana? Resikonya apa?
Mohon izin, saya ingin sedikit memberi gambaran. Di dalam konteks agama kita, sebenarnya tidak ada yang murni. Ya. Sumber dari hukum hanya satu, yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jadi sumber murni itu ya hanya satu, yaitu dari sumber Allah, Al-Qur'an, dari sumbernya Rasul, hadis-hadis yang sahih, dan perkataan para sahabat yang telah Allah jamin masuk surga. Radhiyallahu an ajmain jami'an. Jadi sekelompok sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Perkataan mereka lah yang murni sebenarnya. Ya. Jadi syariah itu semuanya murni. Asal tadi yang saya bilang di awal, yaitu harus terhindar dari riba, harus terhindar dari goror, harus terhindar dari zalim. Jadi saya ulangi, syariah itu sudah murni kalau terhindar dari riba. Ya. Sudah terhindar dari goror. Sudah terhindar dari zalim. Jadi kalau hanya menghindari bank tapi berbuat zalim, tetap itu tidak syariah namanya. Saya ulangi, kalau pohonnya jual beli itu besar, cabangnya banyak. Bank adalah salah satu cabang dari unsur jual beli. Jadi boleh dengan bank, boleh tanpa bank. Tapi tidak boleh menamakan murni yang tanpa bank. Karena harus terhindar dari goror dan zolim. Sedangkan bank hanya bagian dari riba. Padahal unsur utama dari properti syariah adalah tidak boleh riba, tidak boleh goror, tidak boleh zolim. Nah, kaitannya dengan resikonya adalah masing-masing sebenarnya ada resiko. Baik yang dengan perbankan syariah atau tanpa perbankan syariah. Resikonya ada, kami juga dari 7 proyek yang ada, satu proyek kami lakukan pembangunannya langsung jual beli ke kami, tidak melalui KPR Bank. Ada satu lokasi. Karena yang murni itu nanti adalah kehendak Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang murni. Mungkin salah dikit, benar dikit, salah banyak, benar banyak, seterusnya. Maka yang dimaksud dengan jika syariah murni itu, mohon izin kami tidak bisa mendefinisikannya. Yang kalau masalah tanpa bank, kami juga ada proyek yang tanpa bank, tapi tidak kami namakan syariah murni. Karena syariah itu seperti soleh dan ganteng. Ya, soleh dan ganteng itu ya orang yang nyebut. Bukan Pak Ketua nih nyebut dirinya saya ganteng, saya soleh. Orang lah yang melihat itu. Walaupun kita nyebut 1000 kali, kalau orang tahunya kita nggak soleh dan ganteng, tetap nggak soleh dan tetap nggak ganteng. Maka syariah itu biarkanlah konsumen yang merasakan. Apakah produk jualan kita itu menenteramkan konsumennya dan terhindar dari riba, goror, dan zolim, maka insya Allah itu sudah mendekati syariah. Pasti syariah belum tentu juga, karena manusia mungkin saja ada salah dalam tahapan dan langkah. Maka yang lebih baik adalah hindari riba, hindari goror, hindari zolim, ilmu dapatkan dan amalkan. Mungkin kira-kira itu. Kalau risiko tentunya masing-masing ada plus minus secara hitungan. Yang jelas kalau tanpa kerjasama dengan perbankan syariah, kemampuan cash flow kita dari nilai jual, dari pengalaman kami, maksimal bisa diberikan sampai 5 tahun. Cicilan lebih dari 5 tahun, maka nilai uang kita akan tergerus oleh inflasi yang secara natural, secara tradisional selalu ada di sistem keuangan negara kita. Maka kalau lebih dari itu, 10-15 tahun, di tahun ke-15 nilai uang itu sudah habis. Dan ini kami sudah pernah lakukan. Maka sebenarnya di Indonesia ini belum pernah ada lulus orang yang melaksanakan cicilan bertahap 15 tahun selesai. Belum pernah ada setahu saya. Baru sedang berjalan.
baru sedang berjalan. Karena booming properti syariah itu baru muncul tahun 2012. Sedangkan kami sudah buat itu tahun 2010. Dan sekarang sudah pada lunas. Umurnya itu 5 tahun maksimal. Lebih dari itu nilai uang kami terdilusi. Itu mungkin barangkali yang disebut dengan resiko. Itu ya Pak OKK. Selanjutnya, boleh saya baca atau gimana Pak? Boleh, silakan Pak. Baik, selanjutnya dengan adanya rencana pemerintah, bukan rencana, ini sudah terjadi ya, sudah diumumkan oleh Pak Erick Thohir, menggabungkan beberapa bank syariah, bagaimana kebijakan ke depan. Gabungan dilaksanakan, bagaimana dengan kredit KYG dengan bank syariah. Pertanyaannya banyak, ada yang ke pemerintah, ada yang bisa kita jelaskan. Kalau bagaimana kebijakan ke depan, ini tentu harusnya Pak Erick Thohir yang menjawab. Tapi mungkin tepatnya bagaimana sikap kita sebagai pengusaha, yang jelas kita harus selalu pintar berselancar, dimanapun lautnya. Ini prinsip kita. Saya ingin mengajak teman-teman, tidak usah pedulikan laut. Lautnya mau Samudra Hindia, mau Laut Jawa, mau kolam kecil, biarkan. Yang penting berlatihlah kita berenang, dimanapun lautnya berada. Itu. Biarkan perubahan yang ada di depan, bank merger, alhamdulillah, mungkin lebih bagus. Yang penting kita positive thinking terus. Silahkan berubah, mau bank gabung ke sana, gabung ke sini. Pokoknya asal negara ini nggak pindah. Sudah, gitu aja. Bismillah, optimis, supaya imunitas kita tetap baik, positive thinking. Pokoknya kita melihat setiap kebijakan pemerintah dari sudut positif dulu deh. Mudah-mudahan ini lebih baik. Merger 3 bank sudah dilaksanakan, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, tempatnya Pak ini nih, Pak Iwan, dan ya BSM. Ya, tetapi insya Allah dari teman-temannya Pak Iwan, mungkin pimpinannya, kami sudah diskusi dalam 1 tahun ke depan. Logo, kantor, kebijakan masih tetap sama. Ini namanya masa transisi. Ya Bapak Ibu, di tahun depan nggak usah khawatir. Ya, anggap saja pengumuman itu nggak ada. Ya, anggap aja nggak ada dulu. Nanti biar kami yang di DPP untuk mencari tahu bagaimana sikap bank baru ini yang konon namanya Bank Amanah. Amanah apa Aminah saya nggak tahu. Ya. Nah, katanya namanya seperti itu. Nanti kita cari tahu bagaimana arah kebijakannya. Insya Allah kita positive thinking, kebijakannya itu insya Allah menguntungkan muslimin. Lalu setelah itu bagaimana dengan kredit KYG Bank Syariah? Di Bank Syariah ini tidak ada pembiayaan. Cuma istilah bahasa, beda Pak. Beda. Akadnya beda. Jadi walaupun hanya dibilang hanya istilah, ruhnya juga memang beda. Kredit jelas berkonotasi pinjam uang, dikembalikan lebih. Sedangkan pembiayaan adalah penyertaan modal. Ya ini kok jadi kayak orang BNI Syariah saya. Pembiayaan adalah penyertaan modal, di mana teman-teman perbankan syariah kita ajak bermusyarakah namanya. Menempatkan sebagian uang mereka di sebagian modal kita. Digabungkan, bersyirkah. Makanya namanya akadnya musyarakah. Uangnya sama 20 miliar, tapi akadnya beda. Jadi rasanya mungkin sama kalau malam, tapi kalau siangnya nikah dulu dengan langsung, pasti efeknya beda. Kira-kira gitu ilustrasinya. Jadi jangan bilang sama, Pak. Ya, tetap kalau paginya akad dulu, ijab kabul dengan langsung diajak ke hotel, itu tetap beda. Walaupun disama-samain tetap beda. Maka kita ambil yang menenteramkannya, yaitu akadnya dulu. Akadnya adalah apa? Murabahah atau musyarakah. Mungkin semoga mencerahkan, insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Ada tambahan, kayaknya ini ada beberapa pertanyaan nanti berhubungan dengan Bank BNI Syariah atau Bank Amanah Syariah selanjutnya ya. Ini ada lagi pertanyaan berkenaan dengan untuk program terbaru untuk properti khususnya developer dari Bank Syariah. Apakah sekarang Bank Syariah Syariah yang merger ini semua sudah pasti mempunyai peraturan dan aturan yang sama, Pak?
Nah, itu mungkin ini pertanyaan dari untuk BNI Syariah ya. Depending, skip untuk nanti siang ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari panitia, Pak. Berkenaan dengan pengadaan lahan. Nah, pengadaan lahan ini banyak teman-teman yang memulai main kaflingan itu belajarnya cicil ke developer para konsumen. Jadi para konsumen nyicil ke developer. Ya. Namun demikian, tanah yang dikelola ini masih ada sangkutan di mana belum dibayar penuh oleh developer ke pemilik lahan sebelumnya. Nah, ini apakah secara syariah bisa dikatakan masih bisa masuk ke ranah syariah atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Baik Pak OKK, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Ini ada teman kita yang usaha properti, jual kaflingan, atau katakanlah kafling dan rumah lah ya. Sistemnya dari konsumen, bayar langsung ke developer, tidak melalui perbankan. Karena ingin menghindari bagus kalau bisa, ya. Tetapi kita ini adalah opsi. Nah, bagaimana kalau tanahnya belum dibayar lunas, katakanlah, atau masih cicil? Apakah mempengaruhi hukum syariah atau tidak? Semua kembali kepada akad di awal, Pak. Maka rumus awalnya al-muslimu ala syurutihim. Orang muslim tuh tentu bagaimana akad di lahan? Kan tadi di slide awal saya juga sampaikan bahwa salah satu unsur penting dari pengembangan properti syariah adalah pembiayaan. Setelah lahan, perizinan, yang ketiga adalah pembiayaan. Maka ketika kita mau mulai sebuah proyek, skema apapun, lalu kita lihat modal kita kayaknya nggak cukup deh kalau beli lunas. Segera buat perjanjian dengan pemilik lahan tersebut. Dan di situ jangan ada goror, semuanya harus terbuka dari awal. Pak, saya hitung-hitungannya sepertinya ini saya baru mampu lunasi selama 1,5 tahun. Atau kurang deh, 2 tahun deh Pak. Terserah yang punya tanahnya mau apa tidak. Kalau mereka berkenan, mau alhamdulillah. Dan harus dicoba, insya Allah bisa mau. Bisa juga tidak, tergantung bagaimana cara kita meyakinkan. Ala kulli hal mau. Maka segera dibuatlah perjanjian bahwa tanah itu akan dilunasi selama 2 tahun dengan cara pembayaran bertahap misalkan dan seterusnya. Maka setelah perjanjian itu, setelah perjanjian tersebut selesai, ya mungkin juga ada DP, ada cicilan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Maka setelah itu kalau secara hukum tanah itu sudah miliknya. Maka dengan itu sudah boleh di coupling secara pada calon konsumen. Maka sebelum itu mohon izin teman-teman juga mungkin perlu ketahui syarat sebagai penjual itu apa. Maka jual beli sesungguhnya tergantung kepada syarat permulaan yang harus kita miliki. Yang pertama, jual beli itu kan terjadi jika ada penjual. Jadi maka sebelum apa-apa penjual dulu yang harus ada. Berarti kita sudah ada. Lalu setelah itu ada calon pembelinya. Calon pembelinya ada. Yang ketiga adalah ada harga. Harga harus ada dulu. Dan yang keempat ada akad jual beli. Dan yang terakhir jual beli tersebut jangan mengandung goror dan zolim atau maisir. Mungkin sementara itu mudah-mudahan cerahkan Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan melalui chat juga. Maaf, saya ingin bertanya bagaimana dengan developer yang katanya jual syariah dengan menggunakan metode harga dan tenor. Ini contohnya tipe 45 harga 200 juta, tenor 1 tahun 225 juta. Itu untuk 2 tahun. 250 juta untuk 3 tahun. Nah, ini mungkin masalah penentuan harga, Pak. Ya, mungkin untuk 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun bagaimana? Karena banyak yang mungkin mereka takutan apakah ini penambahan harga atau apa, sehingga mereka masih mengalami kebingungan. Silakan Pak, monggo.
Baik, baik Mas Babas. Ini pertanda mudah-mudahan semua kawan-kawan kita ini sebenarnya sedang bersemangat untuk memperbaiki muamalah kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bagaimana dengan developer yang katanya jual saham dengan menggunakan metode harga dan tenor. Contoh dan seterusnya tadi sudah disebutkan. Di dalam Islam itu keuntungan tidak dibatasi. Itu prinsip. Ya, Islam itu Masya Allah. Jadi orang kaya, jadi konglomerat, boleh. Ya, boleh. Bahkan jadi pemilik dunia, boleh. Asal dilakukan dengan halal. Dan perlu diketahui, di dalam kitab-kitab sejarah tercatat, ya, seluruh sahabat itu mayoritas kaya, Pak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya yang nggak terkalahkan kekayaannya. Coba, dari mana? Kan dari orang Islam, kalangan sahabat. Tetapi kenapa mereka tidak pernah terdengar bermewah-mewah? Karena kekayaan bagi mereka bukanlah jalan untuk bermewah-mewahan. Kekayaan itu mereka manfaatkan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, maka orang Islam atau kaum muslimin tidak dilarang untuk kaya. Maka menjual pun hukum dasarnya adalah semuanya boleh. Kecuali menjual barang haram, menipu, ya, goror, riba, dan seterusnya. Maka untung dalam Islam itu boleh. Boleh 10, boleh 20, boleh 30, boleh 100%, boleh. Asal tidak merugikan pihak lain dan yang belinya ridho. Dan yang belinya dari awal sepakat dan tidak merasa tertipu. Gitu, intinya gitu. Nah, maka dalam menghitung nilai jual, itu silahkan masing-masing menghitung HPP-nya secara detail. Berapa tanah operasional dan seterusnya, dan lalu berapa pasar di daerah tersebut. Setelah itu silahkan cicil, tawarkan kepada calon konsumen dengan berbagai tenor, itu boleh. Nah, kesannya di sana ada syarat tidak boleh dua harga. Dua harga yang dimaksud adalah ketika sudah terjadi kesepakatan, ya, di tengah jalan dia berubah, itu yang nggak boleh, Pak. Tetapi saat menawarkan, kalau 1 tahun cicilannya harga rumah ini 100 juta. Kalau 2 tahun saya jualnya 150 juta. Kalau 3 tahun harga jualnya 200 juta. Maka ini bukan 3 harga, 1 harga dalam penawaran. Setelah deal silahkan pilih salah satu. Mau yang 1 tahun berarti 1 juta. Yang 2 tahun 200 juta. Yang 3 tahun 300 juta. Boleh memilih salah satu. Tidak boleh memilih ketiga-tiganya. Jadi setelah terpilih salah satu, maka silahkan berakad. Dari akad itulah tidak boleh berubah. Jadi itu satu harga. Tapi dalam proses penawaran, boleh menawarkan pilihan. Seperti haji, Pak. Umroh, harganya beda-beda. Ya, ada yang 35 juta, boleh. Hotelnya di sini. Ada yang 45-50 juta. Ada yang 60 juta. Ini satu harga, tapi kalau sudah deal, harga itu tidak boleh berubah. Jadi ala kulihal, tenor tidak mengapa, insya Allah, karena ini adalah skema pembayaran. Boleh sekaligus, boleh tenor dalam arti tenor itu dicicil 1 tahun, boleh dicicil 2 tahun, boleh dicicil 3 tahun, seperti yang tertulis di atas. 200 juta untuk 1 tahun, 225 dan 250 untuk 3 tahun. Insya Allah ini tidak mengapa. Ini satu harga, asal setelah dipilih tidak boleh berubah kembali. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, ini ada satu pertanyaan. Berkenaan dengan penerimaan DP dari konsumen. Itu hanya menunggu akad, sambil menunggu akad ini. Itu biasanya para developer bisa keteter untuk biaya operasional. Ini ada solusi nggak, Pak, kira-kira, Pak? Pertanyaannya bagus, itu kayak nanya ke saya 10 tahun yang lalu itu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini adalah keadaan kami sekitar tahun 10 tahun yang lalu, ketika proses berjalan kita juga belajarnya bertahap. Saat itu kami tidak tahu bahwa DP adalah bagian dari transaksi. Kami terima DP dengan akadnya titipan sambil menunggu akad bank. Itu benar, itu kami lakukan. Tetapi belakangan ternyata
setelah kita pergi kembali dari beberapa ahli, dan ternyata hukum Islam mengatakan adalah DP bagian dari transaksi, DP bagian dari akad. Ya, jadi sebelum akad nikah tidak boleh dicoba-coba, tidak boleh di DP. Biasanya Pak mengembangkan komunikasi dengan teman, bahkan mereka di dalam sebuah investor lah, investor ya, sampai katakanlah ibu-ibu lah. Nah, ada beberapa teman di rekening mereka di cashflow membangun sebuah bisa dicoba teman-teman ya, uang di bawah bantal, tidak dipindah, tidak di mana-mana. Nah, ini barangkali kesempatan bagi kita untuk kita coba ajak mereka untuk ini berjalan cukup, insya Allah. Demikian Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung silakan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari chat kita. Baik, ini yang terakhir, bagaimana dengan konsumen yang sebelum terjadi akad ya minta tambahan nikah, kamu begini belum kok, udah minta macam-macam. Nah, kira-kira gitu komentar saya. Pertanyaan siapa itu yang dijawab? Sebentar. Intinya Pak, sebelum terjadi akad, konsumen dan kita ini namanya calon penjual dan calon pembeli. Statusnya calon, tidak boleh saling menentukan kondisi masing-masing. Ya, silahkan berakad dulu, gitu. Nah, atau akadnya beda Pak, jangan murabahah, akadnya pesan, istisna namanya. Itu boleh, pesan, bentuknya begini. Tapi hati-hati nih, udah dibikin, jangan sampai dia pergi, udah mengikuti keinginan calon, malah calonnya pergi. Nah, kira-kira begitu. Ini bisa jalan tengahnya seperti itu. Tapi kalau akadnya murabahah, itu tidak boleh. Maka di awal harus kita tentukan mau akadnya apa nih? Akadnya murabahah atau istisna. Kira-kira demikian. Terima kasih. Pak Winarno ada pertanyaan mungkin? Silakan Pak. Oh, yang di atasnya ya. Saya pernah mendengar kalau kita akad syariah, barang atau rumah yang kita beli tidak boleh jadi agunan. Apa benar begitu? Mohon pencerahannya. Ini sependek yang kami ketahui, ini ada beberapa perbedaan pandangan. Ada yang membolehkan, ada yang melarang mutlak. Tetapi insya Allah kami di kajian bersama Asosiasi Properti Syariah Indonesia, di sana ada guru kami, ada Ustadz Erwandi Tarmizi, doktor, ada Dr. Arifin Badri, ada Dr. Sofyan Baswedan. Beliau-beliau ini adalah pakar-pakar fikih muamalah yang insya Allah semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kami mengambil sikap samina wa ta'na kepada beliau bahwa agunan atau jaminan itu boleh diambil dari barang yang kita jadikan objek. Dan selama ini kita jalankan seperti itu. Walau persilahkan untuk mengambil posisinya sesuai dengan kadar pengetahuan yang kita ketahui. Demikian. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Silakan Pak Win. Jadi sami-sami. Silakan Pak Win. Silakan teman-teman, mungkin ada yang langsung saja. Kita masih ada waktu 30 menit lagi sebelum
kita tutup. Mungkin ini pertanyaan saya ini Pak Ustadz ya. Bagaimana dengan pemilihan kontraktor? Kontraktor sendiri kadang-kadang kita tidak memberikan DP. Jadi misalnya kita minta bayar setelah kunci kita terima dengan tambahan waktu. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Karena ini untuk mengurangi cash flow kita juga. Monggo, Pak. Ya, betul. Betul. Baik, terima kasih. Memilih bantuan dari seorang ahli yang kita sebut kontraktor itu dibolehkan, Pak. Ya, itu namanya pembantu, ya. Pemilik aslinya kita. Jadi kita boleh memilih pembantu, Pak. Boleh juga tanpa pembantu, boleh. Kami tanpa pembantu. Kami dulu masih kontraktor, tetapi setelah kita hitung-hitung, ini mau izin kalau ada teman-teman yang kontraktor ya. Setelah kita hitung-hitung, profitnya cukup lumayan, dan kami akhirnya sekarang semua proyek kami kerjakan sendiri. Jadi kami beri mandor upah, borong upah kerja, materi kita beli sendiri, ya, dan seterusnya. Tapi kalau memilih opsi kontraktor untuk mengurangi cash flow, karena qadarullah mungkin ada teman kita ahli kontraktor, modalnya cukup kuat, lalu beliau berkenan dibayar setelah selesai rumah, serah terima kunci, bahkan dibayar setelah kita dibayar oleh bank atau pembeli, itu dibolehkan. Kan tadi di awal al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu mengerjakan sesuatu tergantung syaratnya, asal syaratnya tidak melanggar syariah. Nah, pembayaran di belakang itu tidak melanggar syariah. Boleh, Pak. Boleh. Jadi asal dianya ridho dan sepakat, Pak, saya lagi bangun rumah nih, kurang modal atau kurang ahli atau kurang apa. Tolong dong saya bantu bangunin 50 unit. Nanti saya bayar per unit kalau unit itu sudah terjual atau sudah akad. Lalu dia bilang, oke, insya Allah. Ridho ya Pak, ridho. Speknya begini. Boleh, insya Allah. Lanjut. Bismillah. Baik, terima kasih Pak. Ini waktu... Maaf Pak, saya tambahkan, asal harga ditentukan di depan Pak. Harga ditentukan di depan dan tidak boleh ada unsur penambahan. Ya, maka semua itu harus dihitung dari awal. Jadi ibarat rumah tangga itu harus dihitung. Ini kayaknya kalau saya nikahin, cerewetnya saya tahan nggak nih? Jangan begitu udah nikah baru kita ribut. Ini namanya salah hitung di awal. Ya. Maka dalam Islam itu perencanaan ini sangat penting dari awal sampai ketika kita itu mau perjalanan jauh lebih dari 3 orang, kita harus menunjuk amir, harus menunjuk ketua perjalanan dari Lampung mau ke DPP 5 orang. Kita harus menunjuk salah satu supaya nggak ribut di jalan. Karena di jalan itu akan menemukan 1001 soal. Belok kiri apa kanan? Makan di mana? Makan apa? Berhenti dulu apa enggak? Maka kepala ini, ketua ini, amir ini yang berhak menentukan, dan jamaah harus sami'na wa ta'na, mengikuti arahan dari pemimpin. Maka pemimpin ini tanggung jawabnya besar di hadapan Allah, tetapi kalau benar pahalanya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Baik, terima kasih terima kasih Pak Adiana. Itu menjawab juga satu pertanyaan berkenaan dengan penambahan. Jadi tadi penambahan bangunan tidak diperbolehkan, Pak ya. Jadi kalau awal akadnya sudah bangunan A dengan luasan sekian, tanah sekian, kemudian pada saat berjalan itu tidak diperbolehkan untuk ada penambahan bangunan. Apakah kalau seandainya ada yang minta demikian, apakah ada cara khusus untuk yang diperbolehkan secara syariah untuk melanjutkan demikian? Karena banyak teman-teman kita ya ada kebutuhan. Boleh Pak, akadnya dibedakan. Baik. Semacam penambahan ya Pak? Ya, itu akadnya dibedakan. Ya, jadi jangan dimasukkan ke akad yang awal. Baik. Ya. Karena misalkan kalau FLP teksnya rumah subsidi atau rumah komersil. Kalau rumah subsidi
kan tidak boleh dirubah. Harus fix seperti itu, harga juga seperti itu ditentukan oleh pemerintah. Maka sebenarnya kalau kita mau ingin lebih syariah, masuklah ke subsidi. Karena subsidi itu sudah diatur kayak pom bensin. Sudah SPBU. SPBU kan standarnya begitu. Warnanya merah, putih, bentuknya begini, tangkinya begini, dan seterusnya. Walaupun ada aksesoris tambahan, itu tidak boleh merubah bentuk aslinya. Nah, ini kira-kira gitu. Ya, jadi subsidi program pemerintah ini adalah program pembangunan perumahan yang paling memungkinkan untuk disyariahkan. Sangat paling memungkinkan. Karena apa? Pemerintah sudah atur semuanya. Jadi kita ini sudah tinggal samina wa ta'na kepada pemerintah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian untuk sesuatu yang ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan. Gitu. Kira-kira demikian, Pak. Jadi kalau ada penambahan di proyek subsidi, ya itu nanti saja, Pak. Gitu kan. Bilang aja nanti, Bu, setelah akad ya, nikah dulu nih. Bawa ke rumahmu, silahkan dihajar mau diapa terserah. Kira-kira gitu. Sebelum nikah jangan dulu. Jangan dulu. Ini paket aslinya begini. Nah, kalau sudah nikah tentu ya mereka punya hak dan kewajiban yang berbeda. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Hadiana. Ini satu pertanyaan lagi dari Pak Winarno ya. Saya pernah dengar kalau kita akad syariah, oh sudah tadi ya. Jadi tidak boleh diagunkan, apa benar begitu? Sudah ya Pak ya? Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa di konteks ini ada beberapa pendapat yang masing-masing tentu mempunyai hujah yang sama-sama mungkin kita husnuzon ini adalah dalam konteks mencari yang mana yang paling benar. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat khilafiyahnya sangat besar di sini. Ya, tetapi saya kalau ditanya mengambil pendapat yang dibolehkan. Ya, pendapat dari penjelasan Dr. Erwani Tarmizi, Dr. Arif Badri, Dr. Supyan Baswedan, dan beberapa ahli fikih lainnya. Dan ini boleh-boleh saja diterima atau ditolak, itu sah-sah saja. Tetapi ini tidak boleh saling menghukumi yang itu salah, yang ini benar. Silakan saja ambil pendapat mana yang ingin dibenarkan. Kira-kira saya kira itu yang paling pasnya. Seperti halnya juga mungkin hal-hal lain seperti batal wudhu dan lain-lain itu sangat banyak sekali fikih di antara fikih muamalah. Jadi kita ambil salah satu yang paling kita yakini. Tentu sebelumnya bertanya kepada ahlinya ya. Kita belajar kepada guru, lalu setelah itu kita mengambil salah satu. Demikian insya Allah lebih selamat bagi kita semua. Boleh langsung bicara Pak Ari. Silakan Pak Apriyadi. Ini udah penasaran dari tadi ya. Silakan Pak. Iya, yang kebetulan saya tadi yang bertanya masalah penambahan mutu bangunan. Kita kan buat rumah subsidi standar biasanya ketinggian dindingnya itu sekitar 3 meter. Nah, ada konsumen yang nanti akan menempati itu dia daripada harus bongkar atap lagi. Nah, jadi dia pesan dari sekarang, atapnya minta ditambah 0,5 meter lagi. Ketinggian dindingnya menurut saya. Yang kedua, misalnya dia minta siapkan pondasi yang cakar ayam. Karena kalau dia mau buat cakar ayam akan datang, ya itu akan bongkar biaya lagi. Saya pikir itu zolim loh Pak. Artinya sesuatu yang bisa kita kerjakan, membantu konsumen, malah tidak bisa kita bisa bantu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya dengan DP, dengan tanda jadi, konsumen tidak bisa menentukan. Artinya, Pak saya mau membeli rumah di blok A nomor 1 misalnya. Kita tidak menerima apa-apa. Rumahnya sudah kita bangun dengan biaya, dengan segala halnya. Tiba-tiba nanti dia nggak bisa akad. Atau dia membatalkan akad. Artinya, tanda kepastian dia membeli rumah kita itu nggak ada. Nah, bagaimana solusinya seperti itu? Itu yang sebenarnya banyak pertanyaannya. Saya dua itu aja dulu.
Baik, Pak Afriyadi ya. Ya, betul, Pak. Ya, terima kasih Pak Afriyadi. Yang pertama tadi, karena di pertanyaan tulisan itu penambahan mutu bangunan, ya kan? Ini mutu dengan ketinggian ini beda. Maka di dalam kaidah fikih, pertanyaan itu dianjurkan lebih spesifik supaya jawabannya juga spesifik. Jadi artinya kalau konteksnya tinggi dan mampu kita lakukan serta tidak melanggar aturan, ala kulli hal insya Allah masuk ke dalam hal mubah. Ini bisa jadi boleh Pak. Tapi kalau tadi kan penambahan mutu, kan mutu itu bisa relatif Pak. Tadi bisa saja ganti tampak depan, ganti bahkan mutu ya, mutu relatif kan, mutu itu relatif. Maka ketika tinggi, mungkin tingginya juga nambah 20 cm, 30 cm. Tapi intinya sepanjang kan juga rumah subsidi itu, kalau rumah subsidi ya, kalau rumah subsidi kan ada ketentuannya, ada gambarnya dan seterusnya. Terus apa tadi apa menyangkut fondasi cakar ayam dipesankan. Sepanjang tadi bentuknya tidak berubah, nah ini insya Allah termasuk yang dibolehkan. Ya, pertanyaan tadi kenapa saya jawab tidak boleh? Karena khawatir salah menafsirkan pengertian penambahan mutu itu apa. Ya, maka lebih baik kita kunci dulu. Tetapi jika jelas fondasi misalkan itu insya Allah mungkin dibolehkan. Ya, dan ini tetapi sepanjang Boleh diserang dulu, ya Pak. gimana Pak? Pak. Kan rumahnya belum punya si konsumen, Pak. Kan belum terjadi akad. Benar. Nah makanya ketika belum terjadi akad, dia juga kan jadi pesan itu nggak jelas juga. Kan belum jadi pihak. Artinya ini sih tergantung kitanya Pak. Tidak menyangkut masalah syariah kalau ini mah. Terserah aja, boleh-boleh saja. Tetapi ini kalau konteksnya rumah subsidi, kan gitu ya Pak. Ini rumahnya subsidi atau komersil Pak? Rumah subsidi. Oh kalau rumah subsidi kan kita juga ada ketentuan dari Kemen PUPR tentang bentuk, tinggi, dan spek lain-lainnya. Betul nggak Pak? Iya, tetapi kan kadang-kadang konsumen dengan menambah cakar ayam kan tidak mempengaruhi bentuk, nggak merubah bentuk. Dan itu apa ada konsumen artinya dia menyiapkan gitu kan. Betul Pak, makanya. Ini kan belum punya dia yang menjadi itu kan pertanyaan itu ini bukan belum punya dia. Dia sudah minta. Iya. Gitu kan. Jadi itu konteksnya kembali kepada kita Pak, kepada Bapak. Apakah kira-kira Bapak mau ikutkan permohonan beliau atau tidak? Ini mubah Pak. Mubah itu kiri kanan boleh gitu Pak. Mubah. Tidak menyangkut ini katakanlah maaf haram atau syariah atau tidak. Ini sah saja, ini urusan dunia. Jadi belum hanya yang saya masih bingung, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz yang spesifik, akadnya apa ya ini ya gitu loh. Baik. Ya, maksud saya kami juga malah ingin mencari jawaban nanti. Saya akan bertanya juga kepada beliau-beliau nanti kepada guru kita tentang kejadian ini karena kami juga belum menemukan nih. Ini terima kasih. Yang sedang saya pikirkan sekarang nanti akadnya apa ya? Si beliau konsumen ini gitu. Nah, itu mohon izin kalau yang ini mungkin saya tidak bisa menjawab. Mungkin saya masih kurang referensinya. Ya, karena berhubungan yang kedua apa, Pak? Enggak, ini masih ini. Yang berhubungan kan dengan DP, Pak. Nah, kalau konsumen minta tambah mutu kualitas tadi itu artinya ya, dia harus menambah uang lah artinya untuk membuat itu. Nah, itu termasuk DP enggak, Pak? Oh iya. Kan setiap rupiah yang sudah kita terima itu namanya transaksi, Pak. Setiap rupiah yang kita terima itu transaksi. Tadi ada pertanyaan tentang DP ya Pak. Tadi DP Bapak itu gimana Pak? Mohon izin. Silakan Pak. Halo Pak. Yang tadi menyangkut DP apa Pak? Oh itu ya. Kalau saya tidak menerima DP dari konsumen, hanya menunggu akad bank. Ini gimana Pak maksudnya Pak? Pak Afriyadi.
Pak Priyadi. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, mohon maaf ini menyela. Semua itu kan tergantung akadnya. Artinya, kalau transaksi di awal itu sudah ditentukan speknya, artinya kan harganya juga sudah berubah. Silakan. Oke, ada masalah. Connection, Pak. Koneksi. Silakan, Pak. Halo. Iya, Pak. Silakan, Pak Joko. Oh. Berarti ada ya. Mungkin tergantung akadnya, artinya kan dengan spek yang lebih tinggi, harganya kan mungkin berbeda. Nah, itu yang menjadi masalah. Habis itu kita tarik lagi transaksi ya, seperti disampaikan Ustaz Hadiana tadi. Kita tidak boleh menerima DP, tetapi menerimanya adalah uang transaksi, nilai bayar jual beli gitu. Mungkin itu kali Pak Priyadi, Pak Ustaz. Mohon maaf ini. Pak Ketua, itu yang tadi saya maksud. Jadi konteksnya kalau rumah subsidi selama ini kami yang sudah kami lakukan saja ya. Ini adalah kami tidak menerima DP. DP ditampung di rekening atas nama konsumen masing-masing di bank syariah yang akan kita jadikan mitra untuk kerjasama. Baru kami terima sekaligus nanti setelah ijab kabul, setelah akad jual beli terjadi. Demikian. Maksudnya kan dia dimasukkan saja ke dalam rekeningnya, itu tambahan nilainya kan. Maaf. Jadi nilai 150 karena spesifikasinya bertambah, misalnya menjadi 200. 200 itu nilai KPR-nya misalnya 140, sisanya itu harus masuk ke bank syariah. Nah, nanti pembayaran ke pihak developer nilainya tetap 200. Mungkin gitu Pak. Iya betul begitu. Betul. Jadi tidak bisa menerima, oh ini uang dari KPR nilainya sekian karena ini rumah subsidi. Oh ini tambahan mutu, nah, nggak boleh itu, Pak Priyadi. Ya, jadi kita menerimanya dari satu pintu. Karena jual belinya dengan bank. Baik, udah cukup jelas saya pikir ya Pak. Kami kira udah cukup jelas. Halo. Dan ini insya Allah dari teman-teman Bank BNI kami sampaikan ya teman BNI sangat progresif, sangat Pembiayaan permodalan respon, dan semoga teman-teman di Teluk Betung ikuti jejak Jabodetabek ya, kebaikan bagi semua. Dan insya Allah ini lebih barokah. Amin. Oke. Dan BNI Syariah ini sudah tidak biaya administrasinya murah. Bahkan tidak ada ya. Tidak ada biaya provisi. Di BNI Syariah itu tidak ada biaya administrasi, tidak ada provisi. Ada. Betul.